pemirsa masih dari kawasan Pasar BSD Tangerang dan saat ini masih berdialog dengan seru dengan para narasumber saya dan juga ada bergabung bersama saya saat ini seorang pembeli ya Ibu ya, pembeli khusus dari Pasar BSD ini. Namanya siapa Bu? Susi. Bu Susi. Ibu tinggal di kawasan sini memang? Iya, setiap hari belanja ke sini. Iya. Iya, Ibu gimana? Ada pertanyaan khusus buat tamu-tamu saya di sini, pengen nanya sama Pak JK mumpung lagi ketemu. Mewakili dari rakyat ini Bu ya, dari pembeli yang harga semakin hari semakin naik seperti ini, mau minta tolong sama pemerintah, bisa nggak nge-push biar jangan naik terus gitu loh. Kayaknya bawa uang berapa aja habis gitu loh Ibu, karena makin mahal aja gitu loh semua barang-barangnya gitu loh. Iya. Mungkin kalau kenaikan BBM nggak dibarengi sama bulan puasa ini mungkin nggak seperti ini dampaknya mungkin. Jadi naik 2 kali gitu ya Bu ya. Oke. Kita langsung dengar jawabannya. Terima kasih ya Ibu Susi. Boleh Pak Bayu silakan dijawab nih Pak. Boleh tadi menanggapi Pak JK sekalian. Terima kasih. Kalau tadi dengan diskusi dengan Pak JK adalah saya sama sekali tidak keberatan dengan pandangan beliau bahwa pendapatan dan produktivitas menjadi kunci. Ya. Dan itulah yang kita jaga dari ekonomi growth, dari pertumbuhan ekonomi kita. Itu konteksnya adalah untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kita harus jaga terus trennya. Tapi kalau yang saya maksud dengan konsumsi tadi adalah bahwa 65% dari pendapatan nasional kita masih datang dari sisi konsumsi dibandingkan dengan investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor. Jadi ini harus kita jaga. Poinnya jangan sampai pertumbuhan yang sudah bagus dalam jangka panjang dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi itu hilang karena inflasi. Karena harga ini juga akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Begitu harganya terlalu tinggi, tingkat kemiskinan kita naik. Nah, menanggapi yang tadi disampaikan oleh Ibu Susi, saya kira ini sudah sangat kita perhatikan. Kita berusaha dengan segala cara untuk bisa mengendalikan dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa fokuskan hanya pada 5 permasalahan tadi. Kalau ini misalnya kalau daging sapi bisa kita segera selesaikan masalahnya, maka ayam dan telur mudah-mudahan akan segera bisa selesai. Untuk cabai dan bawang merah mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini akan mulai ada tanda penurunan karena memang siklusnya akan segera masuk ke arah sana. Dan saya juga berharap kalau nanti terjadi peningkatan produksi dan turunnya harga di tingkat petani itu juga sudah mulai terrefleksikan ke pasar karena melalui informasi yang sama gitu. Sekarang lebih banyak informasi itu lebih cepat kalau harga naik. Kalau harga turun itu informasinya belum secepat itu. Jadi saya kira harapannya Bu Susi dan saya kira semua pembeli adalah naik turun itu adalah bagian dari pasar. Tapi kalau naiknya yang berlebihan dan kemudian turunnya nanti nggak ada yang ngasih tahu, itu yang menjadi repot. Sebetulnya sih alangkah baiknya kalau BBM itu lebih dulu naiknya kali ya Pak ya. Kan pemerintah juga sudah menahan-nahan terlalu lama, subsidi itu terlalu besar begitu. Kalau sekarang ini memang momentumnya pas bulan Ramadan, kemudian BBM naik, jadi ya ada dua hal yang menyebabkan jadi BBM-nya sendiri, kemudian demand-nya yang tinggi. Kita sih berupaya ya dari DPR, kemudian dari Golkar juga berupaya meminta kepada pemerintah untuk bisalah mengatasi ini dan kemudian tidak terjadi kesenjangan antara yang miskin yang merasakan betul kenaikan harga dengan salah satunya ya BLSM itu. Cuma kelihatannya memang harganya larinya lebih jauh daripada perkiraan begitu. Ya itu kita sih masih berharapnya ke pemerintah ya yang mengendalikan memang semuanya. Kurang tepat karena berdekatan sekali dengan bulan Ramadan saat ini ya Mbak ya. Oke, sekarang saya mau ajak lagi nih, ada satu orang lagi yang juga mau bergabung dengan kita. Halo Pak, namanya siapa Pak? Saifuddin, Bapak penjual di sini ya? Iya. Boleh langsung Pak pertanyaannya. Ya ini tahun ini lebih gitu ya, nggak seperti biasanya gitu. Kalau biasanya kan kita naik boleh, tapi nggak terlalu. Ini kan udah terlalu tinggi gitu. Ya, jadi masyarakat gimana ya gitu. Ngejualnya juga susah Pak ya? Iya, gitu. Emang naiknya berapa kali Pak? Sekarang mau naiknya ukuran 2 kali lipat lah gitu. 2 kali lipat karena 2 kali naik ya. Oke, Pak Bayu. Jual apa tadi? Jual apa Pak? Sayuran ya? Sayur. Oh, ya. Oke, boleh langsung ditanggapi Pak. Ini para pedagang juga sepertinya mengalami kesulitan, bukan cuma penjualnya aja Pak. Iya, memang itu kita sadari penuh. Jadi memang kalau untuk cabai itu sudah sangat, saya kira sudah tidak wajar sama sekali ya kalau naiknya seperti itu. Jadi yang saya sebut tadi ada 4 ini, tampaknya sekarang kalau hanya dari yang pertama dan yang kedua, itu mungkin kenaikannya mungkin hanya 30-40% maksimum termasuk dampak dari
dari BBM. Jadi kalau startnya dia dulu 40.000, 30.000, 40.000, mungkin kalau sampai 50-60.000 masih bisa diterima. Tapi sekarang sudah lebih dari 100.000 untuk cabai. Ini saya kira yang kedua sudah, yang ketiga, keempat mau. Ini sudah mulai bekerja. Tapi ya satu-satunya cara untuk mengatasi itu adalah menambah pasokan. Walaupun itu untuk jangka pendek. Jadi di pengelolaan pasar itu ada istilah kita harus shock marketnya dulu, dikasih kemudian kita hentikan. Karena lagi-lagi ini kami sedang betul-betul menghitung jangan sampai nanti pada waktu kita isi petani panen itu keadaannya nanti justru malah akan merugikan kita semua. Ya pemirsa, ternyata pemerintah dianggap terlalu lambat dalam menangani kebijakan impor sehingga harga seperti cabai dan juga bawang sudah terlanjur naik. Lalu apa tanggapan dari fraksi Demokrat? Pemerintah sudah berbuat tetapi kok harganya masih begini. Nah itu mesti dicari akar permasalahannya sehingga tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi sekarang kita semua ikut mengawasi dan mencari solusi terbaik untuk rakyat banyak. Jelang Lebaran nanti akan justru tambah naik lagi atau bagaimana Pak menurut pengalaman Pak JK? Supaya jangan salah kaprah hubungannya dengan BBM. Kalau sayur dan macam-macam, hubungannya BBM hanya di transportasi. Dan transportasi itu selalu pakai truk. Truk selalu pakai solar. Kenaikan solar itu hanya 22%. Dari 4.500 ke 5.500, 22%. Faktor solar di kendaraan juga 20%. Jadi sebenarnya kenaikan langsungnya itu hanya 4% ongkos angkut. Sedangkan sayur, kalau beli sayur harganya 10.000, faktor angkutannya tidak lebih daripada Rp1.000. Jadi sebenarnya kenaikan 4% ke Rp1.000 itu hanya Rp40. Jadi ada spekulan juga yang bermain jadi, Pak ya? Kalau diutur sama sekali tidak cabai contohnya. Impactnya ke BBM dari BBM hampir tidak ada sebenarnya karena mahal harganya. Jadi harga-harga itu tadi terpengaruh oleh iklim, permintaan yang meningkat atau mungkin spekulasi. Dan karena itu memang yang paling pokok, dan karena itu kan pendek saja 6 bulan, setahun, 6 bulan aja. Jadi produktivitasnya harus naik, bibitnya harus baik. Bicara soal ekonomi ini memang sangat menarik ya, nggak ada habis-habisnya. Tapi setelah ini kita mau bicara soal toleransi di bulan Ramadan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pasar Politik. Let's do it. Kalau lagi puasa, nggak boleh berantem. Mendingan kita joget atau main basket, terus ketawa bareng deh sambil nunggu buka puasa. Bas Bugars Ramadan setiap hari jam 5 sore. Pepsodent Expert Protection terinspirasi dari Accidental Floss dan Mouthwash, memberikan perlindungan hingga 24 jam terhadap bakteri. Pepsodent Expert Protection, perlindungan total terlengkap dari Pepsodent, merek nomor 1 dipercaya oleh dokter gigi. Itu buat aku ya. Dalam setiap butir bubuk susu SGM ada keahlian lebih dari 50 tahun. SGM dengan Presi Nutri, nutrisi presisi untuk ibu dan anak Indonesia di tiap tahap tumbuh kembangnya, karena kebutuhan nutrisinya berbeda. Enak. Kok Nastar pakai keju? Ini rahasia kita. Nastar spesial pakai keju Kraft. Gak ada yang mau lagi kan? Bagi resepnya dong. Keju Kraft, kejutanmu di hari raya. Nih ada Maison baru, rasa belewah, segarnya pas buat bulan puasa. Elektrolit, vitamin, dan rasa belewahnya spesial. Maison belewah, spesial buat Ramadan. Dengan Clearman Deep Cleanse baru, tak ada yang menghalangi Cristiano Ronaldo dari kemenangan.